Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Maska Alifka dengan nomor NRP 0321040013. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggambaran propeller. Nah, untuk penggambaran propeller sendiri, pertama kita harus memulai dengan perhitungan propeller. Nah, di sini saya memilih propeller B3 tipe 50. Kenapa saya memilih propeller yang ini? Karena propeller yang ini adalah propeller yang memiliki efisiensi paling bagus di antara propeller yang lain. Nah, untuk selanjutnya, data yang ini semua ini kita masukkan di tabel penggambaran propeller ini. Nah, di sini B B ini merupakan tipenya, 3 ini merupakan jumlah blade, sedangkan 50 ini merupakan tipenya. Nah, data-data yang lain pun yang dari sana pun juga kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya ini adalah tabel perhitungan propeller. Dikarenakan saya memakai propeller dengan jumlah blade 3, maka kurang lebih perhitungannya sama seperti ini. Namun bagi teman-teman yang propellernya memakai blade dengan jumlah blade dengan 4, 5, atau bahkan 7, mungkin perhitungannya agak beda. Jadi bisa dilihat di Wageningen B-Series. Nah, oke, dan selanjutnya untuk penggambaran. Nah, penggambaran ini nanti kita akan menggunakan data dari tabel yang ini ya. Nah, sebelum penggambaran kita buat line dulu. Nah, line ini kita buat garis vertikal. Nah, garis vertikal ini sesuai dengan R kita. Nah, di sini nilai R saya adalah 2,25. Ya, jadi kita membuat garis dengan ukuran 2,25. Di sini jangan lupa kita nyalakan ortonya ya. Soalnya kalau kita nggak menyalakan orto maka garisnya bisa miring atau nggak lurus. Oke. 2,25 ter Oke. Setelah kita menggambar garis ini, kita bagi garis ini menjadi 10 bagian menggunakan perintah div atau divide. Nah, ini sudah terbagi menjadi 10 bagian. Namun karena titik-titiknya ini kecil dan agak sulit untuk terlihat, maka kita besarkan menggunakan perintah ddp type. Nah, di sini teman-teman bisa bebas merubah ukuran serta bentuk titik atau poin yang berada di garis ini. Contohnya saya menggunakan poin ini dan untuk ukurannya saya akan ganti ke ukuran 2. Oke, bentar. Nah, di sini kan sudah terlihat titik-titik yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan beri nama menggunakan perintah text. Nah, di sini kita akan beri untuk titik-titik ini kita akan beri nama 0,2R.
0,2 R. Enter. Oke. Jika ini dirasa terlalu besar, teman-teman bisa rubah ukurannya. Kita rubah menjadi ukurannya menjadi 0,1 ya di sini. Ya. Oh, ternyata masih belum berubah ternyata. Coba kita sekali lagi 0,1. Nah, ini sudah berubah dan kita akan mengcopy ini di titik-titik sampai di titik-titik ini sampai ke atas. Oke, copy. Oke, kita mulai 1. Ini sini, di sini, dan di sini. Oke, setelah kita bagi ke titik-titik ini, kita ganti nama berdasarkan nomor urutannya. Jadi di sini 0,3 dan seterusnya sampai atas. 0,4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk yang tidak atas ini cukup R saja ya. Berarti ini kita hapus. Oke. Nah, titik 1 ini tidak terlalu penting. Jadi mungkin teman-teman bisa untuk menghapusnya juga. Kita blok. Kita pencet ini lalu kita delete. Oke. Selanjutnya kita akan membuat garis horizontal ke samping. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis horizontal ke kiri. Nah, dari sini ke sini. Untuk panjangnya sendiri terserah teman-teman ya, bisa dibuat panjangnya seberapa. Di sini saya akan memakai panjang 10. Enter. Oke. Setelah itu garis ini kita copy ke atas dan kita tempatkan di titik-titik ini. Nah, copy ya. Copy. Enter. Nah, jika sudah, nah untuk yang bawah ini line tipenya kita rubah menjadi center. Oke. Properties kita rubah menjadi center. Oke. Nah, untuk yang R ini kita rubah tipe line-nya menjadi dash. Kita blok dulu biar gampang.
Ini kita rubah menjadi dash. Nah, untuk ketebalannya sendiri kita bisa ganti ini kan di sini tulis 1. Nah, ini kita ganti menjadi 0,1. Terus kita enter. Nah, kan udah berubah kan? Begini pun sepertinya ini kita coba rubah ya ketebalannya jadi 0,1. Kira-kira bisa atau tidak ini? Bismillah. Oh, ternyata sama aja. Oke, sebelum penggambaran di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja yang nanti kita gambar. Nah, di sini ini adalah gambar propeller jika dilebarkan. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Lalu di sampingnya ini adalah gambar propeller jika dilengkungkan ya, dan kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan di samping ini adalah gambar propeller dari tampak samping atau side view. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang kesulitan untuk mencari garis dash dan center, kita bisa mencarinya di sini. Kita pencet order, lalu di sini kita pilih perintah load. Nah, di sini teman-teman bisa memilih garisnya seperti dash atau center. Habis itu kita pencet seperti ini, terus kita oke. Sepertinya yang ini sudah terpilih. Nah, kurang lebih seperti ini nanti garisnya akan muncul di sini. Selanjutnya kita akan menggambar centerline. Nah, centerline ini bebas ya, teman-teman. Dan saya nih menggambarnya di sini. Ini kita tarik ke atas. Ups, kelebihan. Jadi kita trim. Trim. Oke. Kita blok. Oke. Selesai. Nah, untuk selanjutnya adalah penggambaran AR dan DR. Nah, di sini itu AR itu berada nanti di sebelah kanan dan DR itu berada di sebelah kiri. Nah, aslinya tuh DR itu angkanya minus ya, teman-teman. Mungkin ini saya agak lupa merubah pengaturannya. Nah, oke. Pertama kita akan menggambar nilai AR dulu sesuai dengan data yang ada di sini. Oke, kita properti, kita ganti warna garisnya menjadi kuning. Namun teman-teman juga bisa mengubah warna garisnya sesuai keinginan teman-teman ya. Oke, di sini kita akan mulai gambar dari Oke, kita akan mulai gambar dari titik 0,2 ya, R yang berada di sini. Dan ini kurang lebih nilainya segini. L dan kita akan gambar ke atas berdasarkan nilai-nilai ini ya, teman-teman.
Nah, ini kan sudah selesai ya penggambaran dari AR, dan selanjutnya kita akan melakukan penggambaran untuk nilai DR yang berada di sebelah kiri. Sebelum itu kita rubah warna garisnya biar tidak terjadi kesalahan ya. Kita rubah menjadi hijau. Oke, sama seperti sebelumnya kita akan mulai dari titik 0,2 R. Oke, untuk penggambaran AR dan DR ini sudah ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan menggambar nilai AR min BR. Sama seperti sebelumnya, kita rubah warna garisnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di sini saya memakai warna biru. Oke, sama juga seperti sebelumnya, kita mulai dari titik 0,2 R. Jadi di sini. Nah, dikarenakan di titik 0,9 ini angkanya adalah min 124, maka berarti kita gambar ke kiri seperti DR. Jika sudah, maka kita sambung garis AR min BR ini menggunakan perintah spline. Namun sebelum kita menggunakan menggambar garisnya, alangkah baiknya kita matikan ortonya terlebih dahulu.
Nah, jika sudah kita sambung seperti ini, untuk ke atasnya kita sambung menggunakan perintah extend. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman, yang sudah sambungan yang sudah saya perbaiki. Dan selanjutnya kita akan menggambar spline berdasarkan garis-garis ini. Pertama kita rubah warnanya menjadi kuning, lalu kita menggunakan perintah SPL. Kita gambar berdasarkan titik-titik ini ya, titik-titik yang dari nilai AR dan DR tadi. Oke, jika sudah kita enter. Oh, ada beberapa kesalahan nih teman-teman. Nah, jika sekiranya nih garisnya agak kurang pas, maka bisa kita perbaiki. Oke, jadinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, garis yang telah kita perbaiki. Nah, untuk selanjutnya setelah kita menggambar ini, kita akan membagi tiap bagian dari titik-titik ini. Namun sebelum itu garisnya kita tarik jadi bukan ke senteran lagi tapi ke titik HR min BR atau titik PO ini. Jadi seperti ini, dan yang satunya juga sama, kita tarik dari sini ke sini. Lalu setelah itu kita bagi titik-titik ini menjadi 10 bagian. Oke, di sini sepertinya sudah terbagi menjadi 10 bagian. Sebentar, ini sepertinya titik-titiknya ini agak terlalu besar, maka akan saya kecilkan. Oh, ternyata 0,1 kekecilan, maka kita besarkan sedikit lagi. Kita coba 1,5 ya. Oke. Oke, ini ternyata lumayan ukurannya. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemberian nama. Jadi, teks sini adalah 1. Sepertinya belum. Kita coba lagi. Kapan nama
Akan coba besar. Sepertinya ini masih terlalu kecil, coba saya ketiga. Oke, ini sudah lumayan. Nah, oh, ini ternyata. Nah, maaf ya teman-teman, sebenarnya tadi ada kesalahan. Jadi untuk ini kita akan hapus, delete. Oke. Oh, ini terlalu besar. Kesalahan lagi teman-teman, maaf ya. Kita akan coba 0,1. Masih agak kurang terlalu besar juga ini teman-teman. Kita coba 0,025. Oke, 0,025. Sebentar, saya lupa ketemu blok ini. Ganti jadi 0,025. Ya, coba kita 0,50 atau 75 ya teman-teman. 0,5. Kita klik. Kok agak sulit ya ini. Bentar, bentar. Kita coba lagi 0,5 dan klik. Sepertinya ini tidak bisa dikecilkan, jadi banyak jadi 0,1 ini. Oke, setelah kita memberikan penomoran pada titik-titik ini, selanjutnya kita akan melakukan penggambaran YFS sesuai data yang ada di sini. Untuk tabel yang di atas ini adalah minus, berarti ini di sebelah kiri ya. Terus untuk yang bawah ini plus, berarti ini nanti kita gambar di sebelah kanan. Oke, gambar pertama adalah titik min 01. Di sini tertulis 0,051631. Untuk titik nilai 0,95 ini bisa kita skip atau mungkin bagi teman-teman bisa dihapus ini karena ini tidak perlu, jadi kita langsung ke titik 0 min 09 atau min 090 di sini ya.
Oke, untuk penggambaran di sebelah kiri sudah, maka selanjutnya adalah penggambaran di sebelah kanan. Oke, untuk yang kanan nih, seperti sebelumnya yang saya jelaskan, kita akan memakai tabel yang berada di sebelah bawah. Untuk titik 95 dan 85 ini bisa kita skip atau mungkin bahkan bisa kita hapus karena tidak perlu kita gunakan. Jadi kita pakai titik nomor 90 dan 80. Oke, setelah kita gambar titik YFS di sebelah kiri dan kanan, maka selanjutnya kita akan menyambung titik-titik ini dengan spline. Kita matikan ortonya dulu, lalu ketik perintah spline. Untuk sebelah kanan juga kita sambung pakai spline. Nah, untuk penggambaran JVS ini sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan gambaran JPEG. Untuk data JPEG sendiri ada di bawah, tabel bawah. Nah, ini kurang lebih tabelnya. Jadi yang sama seperti yang atas ini merupakan main, yang berarti berada di sebelah kiri, sedangkan yang bawah ini merupakan plus yang berada di sebelah kanan. Oke, mari kita mulai penggambarannya.
Sepertinya tadi ada sedikit kesalahan. Oh, cukup. Apa nih? Buka dulu. Apa ada sih? Nah, apa nih? Nah, untuk penggambaran titik nol ini berarti titik nolnya berada di sini, di garis P0. Oke, setelah kita menggambar titik-titik ini, maka kita akan sambung menggunakan spline. Dan jangan lupa untuk mematikan fotonya terlebih dahulu. Ya, oke. Nah, kurang lebih ini penggambaran dari YPEG. Dan seterusnya kita lakukan seperti ini sampai ke atas di titik 0,9R. Oke, setelah kita menggambar YFS dan YPEG pada proyeksi propeller ini, maka selanjutnya kita akan menggambar proyeksi
propeller jika dilengkungkan. Untuk datanya kita akan menggunakan data di sini, yakni pada tabel dengan nama gambar ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi pertama-tama kita akan menggambar center line dulu. Ini terserah ya teman-teman, jadi mana saja. Contohnya saya akan lakukan di sini sampai kelebihan dan warnanya belum saya ganti. Trim, enter, ya. Oke. Selanjutnya kita akan menggambar garis horizontal ke kiri berdasarkan data ukuran di tabel ini. Jadi untuk 0,2 di sini tertulis 0,394639. Jadi kita akan gambar di sini. Ntar saya akan sudah. Oke, jadi kita akan gambar di sini line. Tarik garis ke kiri. Jika sudah, nanti garis ini kita tarik ke atas seperti ini. Salah, sepertinya saya salah. Maaf ya teman-teman, sepertinya salah. Harusnya di bawah. Oke, saya minta maaf. Jadi penggambaran garisnya nih berada di sini, di paling bawah atau baseline ini. Oke, harapan waktunya. Lalu kita tarik garis ini ke atas hingga membentuk seperti segitiga. Setelah itu kita ukur sudut ini menggunakan perintah angular. Jadi di sini ada 49 derajat. Oke. Nah, jadi sudut ini yang sudut terbentuk yang di sini kan 49 derajat. Jadi kita jumlahkan. Jadi 90 dikurangi sudut ini 49 derajat. Oke, temunya 41. Lalu kita kurangi 360. Ya, 319. Nah, angka 319 ini, sebentar. Berarti saya lupa untuk menarik ini ke bawah. Oke, sudah. Kita akan membentuk garis sesuai dengan perhitungan dari 319 ini. Jadi garisnya akan memiliki sudut sebesar 319 derajat. Kita matikan waktunya besar 319. Enter. Oke, jadi ini panjangnya terserah. Saya di sini. Oke. Ini bisa kita hapus. Dan untuk penggambaran ke atas juga caranya sama, yaitu kita tarik garis ke kiri berdasarkan data di sini lalu tarik ke atas sampai ke atas. Oke. Nah, kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Terus garis-garis ini kita copy lalu pindahkan ke sini. Jadi garis yang di bawah ini kita
copy. Oke, sudah. Lalu kita taruh di sekitar di center line ini, di titik center line ini. Oke. Lalu selanjutnya adalah garis ini kita copy juga. Lalu kita taruh di titik sini. Oke. Itu pun juga satunya. Garis ini kita copy dan kita taruh di sini. Langkah selanjutnya adalah garis ini kita tarik ke sini dan ke sini dengan perintah X. Jadi kita tidak perlu menariknya secara manual biar tidak terjadi kesalahan. Oke, enter. Sebentar. Oke, sudah. Lalu kita trim sisa garis ini. Ini kita trim. Itu pun atasnya juga kita trim. Kita trim. Dan ini juga kita trim. Juga kita trim. Maka selanjutnya kita adalah membuat lingkaran. Jadi kita buat lingkaran dari titik ini lalu hingga ke titik ini. Jadi sampai di garis pertemuan ini. Lalu kita buat lingkaran kecil dengan cara kita dari center line ini kita tarik ke kiri sampai ke titik ini. Lalu lingkaran besar juga dari center line. Terus dari titik center line ini ke kanan sampai titik ini. Maka selanjutnya adalah kita trim lingkaran yang ini dengan patokan lingkaran ini. Jadi kita trim. Jadi ini kita gunakan. Jadi ini kita hilangkan. Itu pun juga yang ini. Oke, bentar. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa hapus lingkaran yang ini. Dan kita copy bagian ini ke bagian satunya. Kita copy dari ini, kita pindahkan ke sini. Oke, sudah bisa kita hapus. Langkah selanjutnya adalah juga menggambar lingkaran. Kita mulai dari sini. Kita membuat lingkaran lagi dari titik ini sampai ke titik 0,2. Terus kita juga membuat lingkaran lagi di sini. Jadi titik centerline ini cuman bedanya jika tadi kita tarik secara diagonal ke sini dan ke sini, maka lingkaran yang ini kita tarik horizontal sampai ke titik min 1 ini. Begitupun juga sebaliknya. Jika sudah kita copy atau kita move dari sini ke sini. Sama seperti sebelumnya, kita akan lakukan trim pada lingkaran yang menggunakan patokan lingkaran. Oke, kita pencet trim, kita hilangkan ini juga, ini, dan ini. Dan lingkaran ini bisa kita hapus. Langkah selanjutnya pun juga sama. Jadi lingkaran kita membuat lingkaran dari ini mulai dari ke atas. Oke, setelah kita membuat semua lingkaran ini, selanjutnya kita akan menggambar spline untuk menyambung titik-titik ini.
Oke, kita ketik spline. Jadi kita dari sini, 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 sini. Oke, penggambaran selanjutnya pun juga sama, kita akan menyambung titik-titik ini. Kita ganti warna dulu menjadi warna hijau, lalu ketik spline. Oke, kita gambar ya. Oh, sepertinya masih hitam. Oke, ini sudah saya perbaiki. Jadi setelah kita menggambar propeller yang dilengkungkan ini, kita selanjutnya akan menggambar ini, yakni pandangan samping atau side view dari propeller. Oke, selanjutnya kita akan membuat side view dari propeller atau tampak samping. Dari sini kita copy, lalu kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Ini terserah kalian bisa ya. Kalau saya ya di sini. Di sini karena kelebihan jadi kita trim. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat garis dengan sudut 12 derajat. Nah, kita cek dulu apakah sudah benar 14 derajat. Kita angkat. Oh, oke, kita angkat. Nah, trim yang lalu selanjutnya kita akan menggambar garis horizontal ke kanan dengan ukuran PR. PR saya di sini adalah 0,202. Nah, L sini sesuai dengan jadi ini kita horizontal kanan ukurannya 0,202. Oke, setelah itu kita tarik ke sampai saya dikarenakan warnanya sama jadi saya rubah warna kuning seperti SpongeBob. Lalu selanjutnya kita buat garis dari garis yang luar, jadi dari sini dan sini ya teman-teman. L kita
kita tarik ke kanan sampai sini, serah. Lalu yang berada di sini kita tarik sampai mendekati garis warna kuning. Jadi sini pun juga boleh. Oke, setelah kita menggambar dari sini, selanjutnya kita adalah mengukur ini. Sebelum mengukur, alangkah baiknya ortonya kita matikan. Soalnya kalau nggak kita matikan, ukurannya mungkin bisa berbeda. Jadi kita tim sini. Begitupun juga dari sini sampai ke sini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, lalu kita plot dan masukkan nilainya ke sini. Jadi, untuk nilai ini nanti berada di sebelah kiri, sedangkan untuk nilai yang ini nanti berada di sebelah kanan. Jadi, yang di kiri ini adalah 0,1631. Oke, kita gambar. Jangan lupa kita nyalakan fotonya. Kita L. Lalu jika sudah kita menggambar garis ini, kita tarik garis ini sampai ke titik, ke garis yang ini. Jadi yang ini kita tarik sampai sini, lalu yang ini kita tarik garis sampai ke ini. Oke, ini sudah. Lalu selanjutnya ini, oke. Agar tidak bingung, maka saya akan ganti warnanya. Jadi yang ini mungkin akan saya ganti jadi warna kuning biar gak bingung ya. Oke, warna kuning. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita trim garis yang berlebih ini. Jadi yang ini kita trim, lalu yang ini juga kita trim. Oke, maka selanjutnya pun juga sama, kita membuat garis seperti ini dan mengukur ini sampai di paling bawah yaitu 0,2. Oke, jika kita sudah menggambar garis yang sudah saya jelaskan tadi, selanjutnya kita akan menyambung titik-titik ini menggunakan perintah spline. Namun sebelum itu kita harus matikan fotonya terlebih dahulu. SPL, jadi dari sini kita tarik sini sampai ke atas. Oke, kurang lebih sebentar. Sepertinya ada sedikit kesalahan di sini. Baik ya. Oke, jadi kurang lebih ini yang sudah saya perbaiki. Oke, jadi dengan ini tugas penggambaran propeller telah selesai. Dan sekian dari saya, Daniel Maska Alifka.
Dan saya meminta maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.